Halo semua, balik lagi di Creepy Zone, gudangnya cerita horor. Makasih banget buat kalian yang udah klik video ini dan semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini gue baru aja selesai nulis naskah horor. Judulnya itu Nenek Tanpa Wajah. So, di cerita kali ini berkisah tentang mahasiswi, sebut aja Dewi, yang baru aja pindah ke kosan lamanya. Si Dewi ini ngalamin hal-hal aneh, khususnya pada jam 2 dini hari. So, tanpa lama-lama langsung aja ke ceritanya. Jadi, kejadiannya itu sekitar tahun 2016 lalu. Waktu itu Dewi ini masih jadi mahasiswi semester 3, jurusan psikolog, di salah satu univ daerah yang ada di Semarang. Tapi si Dewi ini kurang sreg sama kosan lamanya, karena posisinya itu di pinggir jalan raya. Karena Dewi ini gak suka keramaian, bising, tahulah ya gimana rasanya tinggal di pinggir jalan, keganggu sama suara motor, mobil, segala macem. Ditambah teman sekamarnya itu gak bisa diem. Makin nambah lah gitu kan rasa gak nyamannya si Dewi ini. Akhirnya dia mutusin buat nyari kosan baru. Kebetulan Dewi dibantu sama pacarnya. Panggil aja Aldi. Mereka keliling-keliling nyari info sana-sini tapi gak ada yang cocok. Dan akhirnya ketemulah yang sesuai sama si Dewi ini. Tapi jalan buat menuju ke kosannya itu ngelewatin kebun karet. Meskipun gak terlalu luas. Dan jarak ke Uni pun gak terlalu jauh. Plusnya lagi, kondisi sekitar kosannya itu masih asri. Jatuh cinta kan si Dewi ini sama tempatnya. Singkatnya, semua urusan udah selesai. Kamarnya juga udah dipilihin. Besok paginya Dewi ini langsung pindah ke kosan barunya. Ngeberesin semua barang-barang dan langsung berangkat jam 9 pagi. Kali ini Dewi naik angkot karena pacarnya itu lagi kuliah pagi. By the way, kosannya itu letaknya ada di pinggir kota. Nama tempatnya itu Banyu Asri. Selama di angkot, penumpang waktu itu cuma ada 5 orang, termasuk supir. Satu persatu dari mereka itu turun, cuma nyisain 2 orang, yaitu Dewi sama si supir. Tujuannya kemana mbak? Sambil sedikit noleh. Banyu Asri pak. Si supir cuma ngangguk, gak ngejawab omongan Dewi. Tapi si Dewi ini ngeliat ekspresi supirnya itu lewat kaca spion. Dan ekspresinya itu kayak tegang. Singkatnya, berhentilah angkot itu di depan gapura. Dan udah disambut sama pemilik kos. Udah sampai, mari masuk. Sambil ngebawa barang-barang Dewi. Sementara Dewi lagi bayar tumpangan. Kemudian mereka masuk dan emang bener di tempat kosannya itu asri banget. Meskipun lagi cuaca panas, tapi masih terasa adem karena banyak pohon-pohon besar. Kosannya tuh cuma ada 7 kamar dan kamar Dewi itu terletak di ujung, dekat pintu belakang yang ngarah langsung ke pepohonan besar. Tibalah waktunya malam, Dewi ngeberesin barang-barang sambil dibantu sama ibu kos. Pas semua udah beres, si ibu kos ini bilang, "Dok, kalau di sini usahain gak boleh tidur atau keluar jam 11 malam ya." Nah, si Dewi ini cuman ngeiyain aja karena dia ngerasa dia tidurnya itu gak malam-malam, paling cuman jam 10-an aja. Udah gitu, Dewi mulai santai-santai sambil main HP, ngecek pesan masuk. Nah, karena keasikan, ternyata udah lewat jam 12. Keinget omongan Bu Kos tadi, Dewi ini buru-buru mau tidur. Tapi sebelum itu, Dewi ngeluarin botol air putih buat diminum. Karena gak hati-hati, Dewi keselak dan batuk-batuk. Nah, udah mulai reda, terus siap-siap mau tidur. Tiba-tiba, Dewi ngedenger suara orang batuk. Dewi mikir, wah kebetulan banget nih, tadi gue batuk, sekarang ada yang batuk juga. Tapi anehnya, nih batuk tuh gak berhenti-berhenti dan malah makin dekat suaranya.
kayak orang kesakitan gitu. Dewi mikirnya mungkin itu ibu kos atau anak lain yang lagi sakit. Di sini Dewi udah panik. Dan karena penasaran, dia ceklah itu. Dia ngintip lewat jendela. Dan dia ngeliat ada nenek-nenek pakai baju hijau sambil megang tongkat, nyender di pohon kelor. Posisinya itu ngebelakangin si Dewi. Mungkin jaraknya sekitar 5 meter. Di sini perasaan Dewi itu udah gak karuan. Mana mungkin ada nenek-nenek malam-malam gini sendirian lagi. Makin diteliti, si nenek pelan-pelan noleh ke arah Dewi. Dan pas lihat jelas, mukanya itu gak ada alias datar. Si nenek ini mulai jalan terbongkok-bongkok ke arah Dewi. Sambil mapah tongkat kayu yang ada di tangan dia. Refleks Dewi nutup jendela dan langsung loncat ke tempat tidurnya. Di sini Dewi mikirnya, apa itu tadi beneran? Atau cuman halusinasi dia aja? Akhirnya, dia ngeberaniin diri lagi buat ngecek. Pas gorden dibuka, ternyata nenek tadi udah ada di depan jendela dia. Dan wujudnya tiba-tiba berubah jadi kuntilanak merah. Dewi cuma bisa teriak dalam hati dan akhirnya gak sadarkan diri.